Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi di kesempatan saat ini, dulur-dulur, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Khususnya buat dulur-dulur, teman-teman semuanya yang sedang menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran, tanamannya sehat, tanamannya bagus, sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula, sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Dulur-dulur, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali bagi dulur-dulur yang selalu setia bersama kita, dan juga selamat datang bagi dulur-dulur atau teman-teman yang baru menemukan channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat kita yang budidaya melon. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dulur-dulur, teman-teman semuanya, di kesempatan pagi hari ini kita kembali di lahan melon milik kita. Kita kembali update pagi hari ini. Ini kita tanam melon di musim kemarau, tapi sebenarnya musim transisi. Waktu tanam kemarin masih ada hujan, kemudian setelah setengah perjalanan ini sudah musim kemarau. Jadi SOP penanganan kita ya bisa kita bilang dua teori, yaitu di awal SOP-nya musim hujan, kemudian diteruskan SOP musim kemarau. Tentunya ada sedikit perbedaan, karena musim hujan dan musim kemarau tentunya hal-halnya, sesuatunya pasti ada perbedaannya, baik itu dari segi pertumbuhan dan juga dari segi hama. Di kesempatan pagi hari ini tanaman kita usianya 40 hari setelah tanam, 40 HST. Di 40 HST ini sedikit kita akan memberikan tip bagaimana kebiasaan kita budidaya melon dari fase ke fase. Di usia 41 HST ini alhamdulillah daunnya ya masih bertahan, masih hijau, dan kondisi buah di usia 40 HST ini adalah fase pembesaran buah. Jadi di fase pembesaran buah menjelang pembentukan net atau jaring melon. Pembentukan net atau jaring melon. Ini kita di pemeliharaan sistem engkel kalau bahasa Jawanya. Sistem engkel. Jadi satu batang utama naik ke atas dan dipelihara satu buah saja. Dibuahkan satu. Jadi ya seperti ini kondisinya. Daun apa itu? Buahnya sudah lumayan. Mulai pembentukan net. Di kesempatan ini usianya 40 HST. Jadi buahnya rata-rata sudah 1 kilo lebih.
buahnya rata-rata sudah 1 kilo lebih, sudah 1, ya minimal 1,3 1,2. Nah, ada yang besar juga 1,5 mungkin di usia 40 HST ini. Nah, sebagian sudah mulai pembentukan net tipis-tipis seperti ini. Jadi di fase ini, di fase pembentukan net atau jaring, kurang lebih di usia 40 hari mulai pembentukan net. Menurut pengalaman kita, sebaiknya masa pembentukan net ini pupuk kocor, pupuk tambahan, pupuk susulan ini dijeda dulu atau dihentikan dulu. Jadi di usia ini, usia pembentukan net ini kita jeda pupuk dengan tujuan supaya pembentukan net ini bisa sempurna. Artinya dengan alami, dia tidak dipaksa dengan adanya pemberian pupuk. Biasanya terkadang dalam fase pembentukan net ini, kalau kita berikan pupuk NPK makro ya, NPK makro yang melalui kocor, melalui bawah, itu resikonya terkadang bisa membuat net rusak. Jadi kadang seperti cakar ayam, seperti netnya itu terlalu dalam gitu, kayak pecah-pecah seperti itu. Atau bahkan bisa juga ada buah itu yang pecah. Itu terkadang terjadi seperti itu. Tapi ya tidak selalu sih, tapi terkadang. Apalagi dalam kondisi tanaman atau daunnya tanaman ini subur. Jadi daunnya subur sekali, itu sangat resiko sekali di fase pembentukan net ini kalau diberikan pupuk susulan, pupuk makro melalui kocor bawah. Itu sangat resiko untuk rusak nanti pembentukan netnya. Kadang bisa pecah juga. Itu yang kita amati, menurut pengalaman kita yang sering kita amati. Makanya di 40 HST ini kita sudah tidak memberikan pupuk lagi. Kita jeda, maksudnya kita berikan dulu. Pupuk terakhir kita berikan kemarin di usia 37. Di usia 37 kalau tidak salah. Ya, 37 kemarin kita berikan pupuk kocor. Nah, itu untuk pembesaran buahnya kemarin kita mengangkat. Jadi saat ini pupuk dia masih menyerap, memakan pupuk yang kita berikan kemarin untuk fase pembesaran dan juga pembentukan net ini. Jadi supaya dengan perlahan dia akan tumbuh, pembesaran buah dan pembentukan net. Jadi secara alami bahasanya, tidak kita paksa. Ya takutnya kalau seperti yang kita terangkan tadi, bahwa kalau di fase 40 hari pembentukan net, mulai pembentukan net ini kalau diberikan pupuk, itu kadang resikonya yaitu bisa netnya rusak atau bisa pecah-pecah begitu ya, karena unsurnya dia ada N-nya, NPK, terkadang begitu. Tapi tidak selalu sih. Yang pasti yang kita sampaikan khususnya bagi tanaman yang subur daunnya. Kalau bagi tanaman yang tidak begitu subur mungkin masih bisa lah gitu. Artinya ini teori secara dasar, teman-teman. Jadi kembali lagi, pemberian sesuatu baik nutrisi apapun dalam tanaman melon itu melihat kondisi dan situasi keadaan tanaman, tidak selalu seperti yang kita sampaikan dalam teori-teori.
Kalau kondisi kita, tanaman kita ini alhamdulillah ya tidak begitu subur sekali, tapi lumayan lah daunnya cukup. Nah, ini tetap di usia ini kita tidak memberikan pupuk masa fase pembentukan net ini. Nah, ini buah walaupun pembentukan net teman-teman, dia masih bisa besar. Secara alami dia masih bisa besar. Sampai nanti usia mendekati 50, dia masih pembesaran buah terus berjalan. Jadi walaupun net itu sudah rata pun masih bisa besar kalau usianya masih di bawah 50 hari. Jadi tidak usah takut ini kok masih segini, masih belum 1,5 kilo aja belum ada ini. Umur 40 nanti bisa besar atau tidak ini. Terus kadang-kadang kita terbawa emosi, terbawa nafsu. Nah, terbawa nafsu diberikan pupuk supaya lebih cepat besarnya. Tidak perlu terbawa nafsu, karena tanaman itu juga mengikuti hukum alaminya, bahwa dia itu berkembang juga mengikuti fase umurnya. Kalau di fase umur 40 hari seperti sekarang punya saya ini, kondisinya masih seperti ini buahnya belum ada 1,5 kilo ini, yang ini tidak ada masalah, karena 10 hari ke depan paling tidak, dia sampai belum usia 50 nanti dia masih pembesaran buahnya itu, walaupun netnya sudah mulai terbentuk. Jadi bukan berarti kalau netnya sudah terbentuk dia tidak bisa tambah besar, masih bisa, kecuali kalau usianya sudah di atas 50 hari. Nah, itu sudah pembesaran buah sudah mulai berhenti. Itu fasenya fase pengisian buah jadi bobot. Nanti kalau di usia 50 hari ke atas itu yang difokuskan yaitu adalah bagaimana bobot buah itu bisa bertambah begitu. Jadi tip kita di usia 40 hari ini masa pembesaran dan pembentukan net. Ini sudah mulai pembentukan net awal. Ini kita hentikan, kita jeda dulu pupuk kocornya, tapi kita spray rutinan, tetap kita spray rutinan. Nah, di spray rutinan kita bisa berikan pupuk mikronya. Silahkan mau diberikan pupuk mikro apa, monggo silahkan. Ada yang kadang-kadang teman itu kalau di daerah sini, daerah kita itu ada yang pakai gandasil buah. Itu juga pupuk NPK, tapi NPK yang mikro dia, yang artinya pupuk mikro gitu loh ya. Itu juga mengandung NPK kalau dibaca dalam brosurnya. Atau dispray dengan MKP bisa dia melalui daun itu. Masih bisa melalui daun, makanya kita berikan saja pupuk melalui daun seperti spray MKP, gandasil buah atau yang lain. Tapi kalau mengelepot kocor di bawah sebaiknya dihentikan dulu menurut teori kita gitu ya. Tujuannya menghindari kerusakan pembentukan net nanti, biar tidak netnya berantakan atau kadang bisa pecah-pecah, retak-retak seperti itu. Jadi biar dia alami mengikuti fase dan umurnya. Begitu teman-teman, dulur-dulur semuanya kegiatan kita di pagi hari ini, tip kita di pagi hari ini, kita spill keadaan tanaman kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dalam belajar bersama budidaya melon. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih buat dulur-dulur yang baru bergabung. Jangan lupa juga berikan dukungan dulur-dulur teman-teman pada channel ini. Jangan lupa di subscribe dan juga di komen untuk kita belajar bersama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan sedikit sharing kita bermanfaat. Dan tidak lupa juga doa saya buat dulur-dulur teman-teman semuanya yang sedang menanam melon atau yang akan menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tanamannya sehat, tanamannya bagus, sampai finish nanti menghasilkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula, sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani melon Indonesia.